Shalom, kita berdoa dalam doa. Bapa di surga, yes, there is no one else like you. You are the only one. Kalau satu yang paling layak dipuji, disembah, paling layak dimuliakan Tuhan. Dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk menegakkan firman-Mu, untuk memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah pada jemaat-Mu Tuhan, baik yang onsite maupun online Tuhan. Urapi hamba, mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan segala sesuatunya. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk, anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Oke, salam semua. Ya, hari ini kita agak berbeda karena yang punya warung lagi ke Surabaya. Lagi pelayanan di Surabaya. Jadi sekarang hari ini saya yang akan bawa firman. Dan ini judulnya Sikap Hati Orang Beriman Menjelang Kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, ini judulnya Sikap Hati Orang Beriman Menjelang Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan Yesus akan segera datang? Oke, kita akan melihat slide selanjutnya. Ada 3 hal yang akan kita lihat. Next. Ya, ada 3 hal dalam message hari ini yang akan kita lihat mengenai topik tadi. Pertama, apakah Yesus Kristus sudah akan datang kembali? Benar apa enggak sih Tuhan Yesus datang kembali? Kedua, kalau memang Tuhan Yesus mau datang kembali, Alkitab itu ada bicara apa? Apa tanda-tanda yang Alkitab katakan? Yang ketiga, lah kalau kita udah lihat Tuhan Yesus mau kembali, udah lihat datanya, terus kita udah lihat tanda-tandanya bahwa Tuhan Yesus akan kembali, bagaimanakah sikap hati dan tindakan yang harus kita lakukan? Oke, jadi 3 hal ini keep in your mind. Lanjut, next. Sekarang kita lihat topik yang pertama. Apakah Yesus sudah akan kembali? Oke, untuk melihat itu kita akan next slide. Ya, kita akan melihat days of man, umur kemanusiaan, umur manusia di dunia. Saudara harus tahu Tuhan itu Tuhan yang bekerja dengan pattern. Tuhan gak kerja asal-asalan, ya udah hubungannya iya kerja apa ada begini enggak. Dia teratur dan berpatron. Ada patronnya. Kalau saudara datang ke Israel, saudara bisa lihat. Di Israel itu ada satu tempat. Disitulah gereja pertama dibuka. Disitulah pencurahan Roh Kudus. Disitu dibaptis. Jadi di tempat yang sama berulang-ulang ada kejadian. Karena Tuhan kita harus tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berpatron. Kalau bekerja ada patronnya. Sekarang kita lihat patron Tuhan. Tuhan itu mengatakan bumi dan seisinya diciptakan dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Itu ayatnya di Kejadian 2 ayat 2. Sorry saya bacanya cepat jadi karena ini bahannya cukup banyak. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi ini ada satu pattern. Pattern Tuhan 6 dan 1. 6 hari Tuhan menciptakan, tambah 1 hari Tuhan beristirahat. Dan ini kita lihat juga di saat Tuhan memerintahkan orang Israel untuk bekerja. Israel mengerjakan tanah 6 tahun. Tahun ke-7 istirahat. Tanah itu harus diberi istirahat atau sabat. Itu ayatnya di Imamat 25 ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau tanami. Sekali lagi kita lihat pattern Tuhan. 6 hari tanah di Israel boleh lu kerjain, lu tanam, lu apa, kerjain, tapi ingat, hari ke-7 tanah itu gak boleh diapa-apain, gak boleh ditanam, boleh itu, boleh biarin pokoknya. Dia tumbuh-tumbuh apa terserah, biarin. Jadi kita lihat lagi, ada pattern 6 bekerja plus 1 istirahat. Lanjut. Nah, ngomong soal waktu, tadi kita akan bicara ini soal waktu. Ada satu ayat mengatakan 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu apa? Bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Oke, now kita kembali lagi ke lanjut pattern 61. Jadi ada patron 6 plus 1. Kalau 1 harinya Tuhan 1000 tahun manusia, kalau 6 hari penciptaan berarti itu ada 6000
6 hari Tuhan menciptakan manusia, ada 6.000 tahun. Tuhan juga akan bekerja untuk manusia. Umur kemanusiaan di dunia ada kemungkinan di sana 6.000 tahun. Dan kita satu harinya apa? Satu harinya setelah 6.000 tahun kita akan masuk ke dalam masa milenium. Udah disebut di Alkitab, kalau kita baca ya kita akan tahu. Setelah Tuhan Yesus datang kedua, kita akan masuk ke masa milenium. Itu ada ayatnya, Wahyu 24 ayat 20 ayat 4. Di situ dikatakan, di bawahnya itu kita lihat langsung di bawahnya aja. Mereka gini. Dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tanda-tanda pada dahi dan tangan mereka. Ini di akhir zaman, orang-orang yang tidak mau terima tanda-tanda 66 di dahi dan di tangan, dikatakan dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi setelah masa tribulasi akan ada masa 1000 tahun. Dari Adam sampai masa tribulasi itu sekitar 6.000 tahun harusnya. Terus kemudian kita akan masuk ke dalam masa 1000 tahun. Ini kita masih dalam kasus menyelidiki Tuhan Yesus mau datang apa enggak. Nah saudara, ini ada tabel lanjutnya, tabelnya. Kita harus sampai di mana sekarang? Ya itu. Ini kecil ya, jadi nggak kelihatan. Jadi dari Adam sampai Abraham itu 1948. Pokoknya itu ada datanya, kalau saudara mau bisa dilihat. Jadi saya potong pendek aja ya. Dari Adam sampai Yesus itu 4.000 tahun. Itu semua ada datanya, diselidiki oleh ahli-ahli kitab Israel. Udah nyelidiki itu ternyata dari Adam sampai Yesus itu 4.000 tahun. Nah dari Yesus sampai hari ini itu sekarang kan tahun 2022. Jadi kemungkinan sekarang ini udah 4.000 tambah 2022. Jadi kita ini udah di 6.022 tahun. Ingat tadi yang 6.000 tahun usia manusia. Nah kenapa nih kok kelebihan 22 sih? Harusnya kan kita udah masuk masa tribulasi, udah masuk masa milenium. Saudara harus tahu. Penanggalannya sekarang ini baru sekarang. Dulu dari zaman Adam ada penanggalan siang malam. Itu nggak mesti 1 tahun itu 12 bulan. Ada saatnya 1 tahun itu 10 bulan. Aduh banyak kita rubah lagi 1 tahun berapa bulan. Jadi ada penanggalan setahun 12 bulan itu ada berapa kali ganti gitu. Jadi kalau 6.000 tahunnya itu ya mungkin nggak pas, karena kan kita nggak tahu ya. Mungkin kalau ada lebih kurang ya nggak lebih banget, nggak kurang banget. Maksudnya nggak akan beda 1.000 tahun gitu. Jadi ya lebih kurang lah gitu. Artinya apa? Bahwa kita sudah diambang pintu masuk masa tribulasi. Kita itu udah mau masuk masa tribulasi dikit lagi. Dan setelah tribulasi kita akan masuk ke dalam pemerintahan milenium 1000 tahun. Ya lanjut. Nah sekarang kita lihat tabelnya. Apakah Yesus akan kembali? Masih sama pertanyaannya. Kita tuh udah sampai di mana? Nah saudara lihat tuh. Dari Adam sampai salib itu Yesus itu 4.000 tahun. Dari Yesus sampai ke kita itu sekarang kan 2022 tahun. Tapi di tengah jalan tahun 1948 ada hal yang penting. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus. 1967 ada hal yang penting. Nanti saya beritahu itu nanti. Jadi kita itu sekarang tuh kalau istilahnya pesawat, kita udah siap rapture, kita udah siap terbang, kita udah siap diangkat nih. Kita lagi menunggu pengangkatan sekarang ini. Ya kita sedang di sini itu yang gambar pesawat. Setelah itu kita akan masuk. Kita udah diangkat, akan masuk masa tribulasi, masa penganiayaan 7 tahun yang dikatakan demikian parahnya. Tidak pernah ada akan penganiayaan sebesar itu. Mengenai pengangkatan ini memang ada pandangan 3. Ada orang bilang, wah kita nanti terbangnya awal sebelum rapture, sebelum masa tribulasi. Tapi ada yang bilang, enggak, pertengahannya 3,5 tahun baru kita terangkat. Ada lagi yang bilang nanti pas di akhir masa 7 tahun, pas Tuhan Yesus turun. Yaitu pemandangan tafsiran teologi masing-masing orang. Tapi kalau saya percaya bahwa kita akan diangkat sebelum masa tribulasi. Nanti ada ayatnya, kita bisa baca di situ. Nah itu bintang itu tanda Tuhan Yesus datang kedua. Terus habis itu baru kita masuk pemerintahan 1000 tahun. Jadi saudara lihat, kita tuh masanya tuh udah deket banget sebenarnya gitu loh. Ini ayatnya tadi kenapa saya merasa bahwa rapture itu atau pengangkatan kita anak-anak Tuhan akan terangkat. Dan pada awal sebelum terjadi masa tribulasi itu 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Kita akan diangkat bersama
bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi pada masa rapture Tuhan Yesus nggak turun ke bumi, tapi dia menjemput kita di awan-awan. Kita yang naik ke atas. Baru kedatangan kedua yang bintang itu, gambaran bintang itu, baru kita turun bersama Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus membinasakan antikristus di situ ya. Dan saya yakin juga tadi kenapa kita rapture duluan, karena ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saudara harus tahu masa penganiayaan ada masa murka. Murkanya Tuhan yang paling murka kalau saudara baca di Wahyu. Disitulah Tuhan meluapkan murkanya. Dan di sini ada janji Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi itulah saya merasa bahwa kita akan rapture sebelum ada murka Allah masa penganiayaan yang 7 tahun. Lanjut. Nah ini tadi saya bilang kan, ada hari penting di antara kedatangan Tuhan Yesus sampai hari ini. Ada tanggal penting, yaitu tahun 1948. Apakah tanggal penting itu? Tanggal penting itu 14 Mei 1948. Itulah tanggal pertama kali negara Israel berdiri lagi di abad ke-19. Itu negara Israel lahirnya di Tel Aviv. Terus loh, udah berapa lama ini negara Israel nggak ada? Saudara harus tahu, negara Israel sebelum tahun 48 itu 2500 tahun sebelumnya udah nggak ada. Terakhir kerajaan Israel itu ada waktu pembuangan ke Babilonia. Itulah sebelum dibuang kan dihancurin sama Raja Nebukadnezar. Itu tahun 5086 sebelum Yesus Kristus. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, udah nggak ada kerajaan Israel yang berkuasa orang Romawi. Jadi Israel itu udah nggak ada kerajaannya atau negaranya dari 2500 tahun yang lalu. Baru ucuk-ucuk, itu saya bilang ucuk-ucuk karena kalau saudara baca terbitnya bangsa Israel, terbangunnya itu benar-benar sangat cepat, gampang. Kita kalau ceritain kita nggak ada waktu, sedangkan bahannya panjang. Jadi Israel, kenapa Israel ujuk-ujuk sekarang ini harus nongol gitu? Saudara harus tahu, ini ada penting dalam kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita mengatakan Tuhan Yesus nanti akan datang di Israel. Nah kalau Israel pemerintahnya nggak ada negaranya, dia datang masih di bawah pemerintahan Romawi, jangan-jangan disalib lagi gitu kan? Jadi Tuhan sudah mempersiapkan semua. Harus dibangun satu negara untuk Tuhan Yesus siap landing. Karena Alkitab bilang begitu, Tuhan Yesus akan landing di Israel. Dan bukan itu aja, tahun 1967, di mana kan Tuhan Yesus akan landing? Di Yerusalem. Nah, baru tahun 1967, Yerusalem kembali lagi ke Israel. Tadinya cuma Israel berapa bagian, tapi Yerusalem ini masih belum ada gitu. Tapi tahun 1967, Israel mengalahkan Mesir, Jordan, Syria, merebut kembali Yerusalem. Dan Tuhan Yesus itu di Israel kan gede. Di mana Tuhan Yesus akan datang? Alkitab katakan di Yerusalem. Makanya harus ada Yerusalem di dalam peta Alkitab, di dalam peta kedatangan Tuhan. Makanya sekarang kita lihat, negaranya udah ada, ibu kotanya udah siap, meskipun belum jadi ibu kota. Karena sekarang kan masih Tel Aviv ininya, ibu kotanya. Jadi Tuhan udah mempersiapkan untuk Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini menjawab pertanyaan satu, apakah Yesus sudah akan datang kembali? Jawabnya ya. Ini salah satu tadi buktinya. Ya lanjut kita akan lihat yang kedua, pertanyaan kedua. Kalau memang Tuhan Yesus akan datang, Alkitab bicara apa sih? Apa tanda-tandanya? Saudara, kalau kita baca tanda-tanda di Alkitab banyak sekali. Di Matius 24 paling banyak itu. Tapi hari ini kita bicara hal yang lebih sifatnya roh. Karena di Matius 24 itu rata-rata tanda kedatangan Tuhan seperti kayak gempa bumi, nabi palsu, terus tanda-tanda yang lebih fisik sifatnya. Tapi ini saya mau bicara mengenai roh di belakang manifestasi. Emang air juga fisik, tapi roh di belakang manifestasi yang terjadi di dunia. Jadi kenapa sih dunia kita ini begini? Itu karena udah ada, ini saya akan jelaskan, ada roh yang bekerja di balik itu. Karena kalau kita baca di 1 Tesalonika dikatakan, sebelum Antikristus datang, roh kedurhakaannya udah datang dulu. Ini Antikristus belum datang, tapi kalau saudara lihat di sekeliling di dunia ini, roh kedurhakaan udah datang. Nah kita akan lihat mengenai roh itu. Kita akan lihat roh apa aja yang ada
yang menggerakkan dunia saat ini. Kita baca dari Wahyu 17 ayat 4 sampai 6. Ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu. Perhatikan yang saya highlight merah ya, karena itu akan tidak jelaskan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan, perhatikan ini, emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas. Ini bicara mengenai kekayaan. Penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Kedua masalah percabulannya yang merah. Dan ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, yaitu suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Baik. Dan dari kekejian bumi, ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh apa? Darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ya, lanjut. Lanjut, ya. Jadi saya akan bicara mengenai 4 roh yang telah sedang menginfluence, mempengaruhi, bahkan menggerakkan dunia saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman, kita harus alert terhadap roh-roh ini. Kalau kan kita akan jadi korbannya, mungkin kita akan jadi korbannya, tapi kita harus keluar dari itu. Saudara, kalau kita baca ayat ini di atasnya, ini kan tadi 7 ayat mulai ayat 4. Kalau kita baca dari atasnya dan sepanjang pasal ini, kita akan melihat ini bicara mengenai perempuan, yaitu tadi Babel. Karena saudara harus ingat, kita adalah pengantin wanitanya Kristus. Bicara soal perempuan juga. Jadi akan ada 2 simbol perempuan di akhir zaman, yaitu apakah kita pengantin wanita Kristus, dan satu lagi akan ada pengantin Babel ini, orang pelacur Babel. Jadi ini kita harus perhatikan. Jangan sampai kita nanti udah jadi pengantin Kristus, kita malah pindah jadi bersekutu dengan wanita Babel yang tadi dijelaskan, yang akan kita lihat 4 roh akhir zaman ini. Nomor 1, roh yang pertama, yaitu roh penyembahan berhala atau idolatry. Itu dari Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Saudara, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, saat Alkitab bicara mengenai wanita sundal, wanita pelacur, gak selalu mengenai pelacur. Misalkan Yehuda seperti pelacur, itu bicara tentang apa? Yehuda itu udah menyembah Allah lain, makanya disebut Yehuda itu seperti sundal. Engkau bersundal di gunung-gunung. Apa itu artinya wanita bersundal di gunung-gunung? Makanya banyak orang-orang kita kadang-kadang gak ngerti Alkitabnya ngomong-ngomong sundal. Padahal itu suatu kiasan. Saat Alkitab bicara pelacur sundal, itu berarti suatu tindakan meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Jadi nomor 1 ini, mengapa saya katakan roh penyembahan berhala atau idolatry menguasai dunia, yang mengefek dunia. Ini adalah suatu tanda-tanda di mana kita lihat banyak orang-orang juga yang meninggalkan Kristus, menjadi murtad. Nanti kita akan lihat elaborasinya, apakah menjadi murtad atau berselingkuh. Nanti kita lihat. Tapi roh ini sedang menjajah bumi. Kita harus lihat sebagai anak-anak Tuhan. Roh penyembahan berhala ini kelihatannya, kita menyembah berhala hanya kalau Tuhan lain. Enggak tuh, saudara. Nanti kita akan elaborate apa aja yang dimaksud di situ. Tapi untuk pengetahuan aja, pertama adalah roh penyembahan berhala yang harus kita alert. Cluenya bagi kita anak-anak Tuhan, ingat kita adalah pengantin Kristus. Lanjut. Yang roh kedua adalah roh materialisme atau roh mamon. Tadi kita lihat 17 ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas. Ini tadi saya katakan melambangkan wealth, material, mamon. Nah, yang kedua yang menguasai dunia adalah materialisme, mamon. Apa-apa ada duitnya enggak? Ayo kamu ini piro, wani piro. Ada kan kata-kata wani piro itu semuanya. Yang backgroundnya itu adalah yang menggerakkan keluar istilah wani piro. Ya, roh materialisme ini gitu, apa-apa dinilai dengan uang, melalui uang. Tapi saudara harus perhatikan juga, dia menguasai kekayaan roh ini. Karena dia bisa menguasai kekayaan,
Dia bisa mengambil kekayaan orang dan bikin orang sampai jatuh parah dan menghujat Tuhan. Atau dia bisa bikin orang dari miskin dia angkat kasih kekayaan, bisa kekayaan tadinya rajin ke gereja, tapi karena udah kaya, oh hari itu mendingan shopping, pesta pora dan lain-lain gitu kan. Jadi ekonomi dunia, saudara harus tahu ekonomi dunia bukan dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Ekonomi dunia saat ini dikuasai oleh roh ini, roh Mamon. Jadi saudara, tahun 2023 kan dikatakan akan terjadi masa kegelapan perekonomian. Di balik itu ya roh ini. Makanya kita nanti harus lihat gimana mengencounter roh ini sebagai kita anak Tuhan. Ingat, clue-nya bagi kita, Tuhan sumber berkat kita. Lanjut. Yang ketiga, roh apa? Roh kekerasan, violence, terorisme. Ini roh ini nih, yang juga menguasai dunia. Saudara ingat tahun 2014 kita lihat apa? Banyak orang-orang dipengaruhi oleh ISIS. Nah ini dari Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh apa ini dikatakan? Darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. 2014 ISIS bangkit. Kenapa ISIS bangkitnya sekarang? Kenapa kan dulu aja? Ya kita udah di akhir ini udah mau penggenapan di firman ini. Bangkit terorisme menguasai dunia. Saudara, bukan cuma ISIS yang menteror dunia. Yang menteror dunia adalah apa yang sekarang kita rasakan. COVID. Saudara harus tahu COVID menteror dunia. Apa dibalik teror ini? Yaitu roh violence, roh kekerasan. Roh kekerasan ini akan bikin buat orang stres, akan buat bikin orang bunuh diri. Jadi dibalik kekerasan, orang tertekan, orang toksik itu di belakang mereka itu ada roh kekerasan, roh terorisme ini. Tapi kita harus ingat, clue-nya buat kita anak Tuhan. Allah kita adalah kasih, kita harus encounter-nya beratkan dengan kasih. Lanjut, roh keempat. Roh keempat adalah roh perzinahan atau adultery, percabulan, seks immorality. Itu dari 17 ayat 4. Ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudara, saya nggak perlu banyak omong. Saudara buka handphone, buka Facebook, lihat video, keluar deh semua video pornografi. Dulu waktu saya masih kecil ya. Kita tuh hari jangankan lihat video, lihat gambar porno aja udah rasa takut banget gitu. Biasanya waktu masih kecil ya pernah ada om saya kan PAUD. Terus dia pas lagi udah mendarat kan bawa ini, terus suatu hari saya disuruh diambil gini. Saya tolong kamu ambilin apa gitu, ada oleh-oleh nggak buat orang. Dia tuh lupa, mungkin dia juga nggak nyangka ya namanya di laut ya. Mungkin dia nggak ngerti dia ada rahasia di situ. Dia nggak ini, itu sudah aku ambil pas mau ambil kado-kadonya. Lo ada kartu-kartu kecil, gambarnya gambar porno semua. Wah gak pakai takut kan. Aduh, buru-buru kan kembali ke asal. Kau buru-buru ini terus pura-pura tuh aku keinget terus kan namanya kita masih belum ini ya, masih kecil ya, masih remaja lah kira-kira. Aduh rasanya berdosa sekali. Tapi saudara, sekarang udah gak kayak gitu. Di mana? Udah gak perlu bayar kita mau nonton pornografi dan seksual. Udah diumbar. Kenapa? Ini behind ini semua ada roh perzinahan, ada roh adultery yang dibawa oleh wanita Babel ini. Yang 1 Tesalonika mengatakan bahwa sebelum nanti Kristus datang, rohnya udah menguasai dunia itu. Makanya kita harus hati-hati. Dan perlu buat kita kuduslah, sebab Tuhan mengatakan aku kudus. Lanjut. Jadi apakah udah ada tanda-tandanya? Ada. Yang kita lihat Alkitab mengatakan begini, terus kita cek ke dunia, ada. Yang Alkitab katakan tadi, penyembahan berhala, perzinahan, kekerasan, itu semua kita cek ke dunia, itu semua sudah terjadi, saudara. Jadi jawaban kedua, ada tanda-tandanya udah ada. Nah sekarang yang ketiga, kalau gitu gimana sikap hati kita? Kita harus apa, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi 4 roh ini? Sebagai orang percaya yang masih hidup di akhir zaman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghadapi roh penyembahan berhala. Ingat saudara, tadi saya katakan, kalau tadi perempuan Babel, tapi kalau kita ini apa? Kita ini tuh pengantin Kristus. Bayangin, pengantin Kristus. Tapi belum menikah. Karena Tuhan Yesus kan datangnya nanti. Kita lagi menunggu mempelai prianya, yaitu Tuhan Yesus. Coba bayangin ya, kalau kita sebagai pengantin,
wanita sebentar lagi akan menikah dengan mempelai pria, apakah kita ya udahlah bentar lagi pesta nikah, udah ntar kalau dia datang aja deh baru bangun, baru sikat gigi, baru ini? Nggak mungkin kan saudara. Kita itu harus mempersiapkan diri. Contohnya kita harus membersihkan diri. Banyak bahkan ibu-ibu ya kalau mau menikah malah banyak saya lihat sebulan sebelumnya udah membersihkan diri, udah luluran, udah apa gitu, sampai hari terakhirnya baru make up, baru di make up ahli make up gitu. Jadi kita harus membersihkan diri. Gak bisa kita nunggu pengantin gak sikat gigi terus gak mandi, gak bisa. Kita itu harus membersihkan diri kita. Itu adalah suatu kebiasaan. Kita harus buang semua kebiasaan-kebiasaan kotor, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tahu kita sendiri. Kita tanya aja sama Tuhan. Dan mimbar ini saya memberitahukan, Tuhan udah mau datang, bersihkanlah apa yang kau tahu kotor atau kebiasaan kotor dan kebiasaan buruk yang masih kau miliki. Susah Bu. Ya mesti minta pertolongan Roh Kudus. Karena itulah perjuangan kita. Kita belum diminta Tuhan berjuang sama pergi ke Ukraina berperang, bukan. Kita diminta berjuang, berhenti itu kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan kotor kita. Kita harus mempersiapkan diri. Tuhan Yesus sudah mau datang. Bersihkanlah diri. Terus bukan cuma bersihkan diri, udah mandi, ya bersih diri. Kita kan tetap harus berdandan. Bayangin orang Jawa itu kalau mau menikah, saking mau berdandannya tuh rela-relanya, rambut tuh sampai mau dikerik, hampir setengah botak, setengah ini supaya bisa didandan seperti peri-peri gitu, supaya cantik. Fungsinya apa? Supaya para mempelai prianya senang begitu ketemu. Jangan cuma, yang penting udah mandi pakai daster, apalagi daster yang udah rombeng-rombeng kan enak ya, udah enak gitu loh, udah. Jangan, biarpun kamu udah bersih, kamu tetap perlu apa? Berdandan yang cantik untuk menyenangkan mempelai pria kita gitu. Nah, itu maksudnya apa? Kita harus menyenangkan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan apa yang mengikat kita di dunia ini, terutama adiksi-adiksi, karena iblis salah satunya menyebarkan tuh roh adiksi. Kita terikat. Ini nih yang menggerakkan. Saudara perlu tahu sebenarnya adiksi-adiksi ini yang mengikat manusia dengan adiksi ya gadget, ya pornografi, ya amarah, ya semua yang mengikat kita gitu ya. Itu sebenarnya yang ikat itu adalah roh penyembah berhala. Karena berhala itu mau ikat kita, mendingan daripada dia terikat sama Yesus, mendingan gue ikat dengan handphone, mendingan gue ikat dengan pornografi, mendingan gue ikat dengan amarah, mendingan gue ikat dengan iri. Itu ikatan-ikatan itu kita harus lepas. Kenapa? Karena Tuhan mau pengantinnya bebas dan menyenangkan Tuhan. Nah, itu saudara sendiri yang tahu adiksi apa, keterikatan apa yang saudara miliki. Dari mimbar ini saya memberitahu, Tuhan udah mau datang. Get yourself free. Bebaskan dirimu dari keterikatan dari adiksi-adiksi. Gimana caranya Bu? Saya udah coba berulang-ulang. Cari di video sekarang, dunia udah sebebas. Di mana? Oh, saya adiksi pornografi. Cari tuh siapa, Gianni Franco atau siapa, ada cara-cara berhenti dari pornografi, cara-cara berhenti. Ada hamba-hamba Tuhan yang punya caranya, ikutin. Kalau kita serius sama Tuhan, saudara pasti, saya katakan pasti ketemu jalannya untuk lepas. Karena Tuhan juga ingin saudara lepas. Bukan cuma saudara, saya tahu orang-orang yang terikat rasanya ada beban. Karena hatinya sendiri menuduh dia. Tapi banyak susah. Karena kenapa? Kurang serius mencarinya. Keterikatan itu harus lepas. Saudara, Tuhan udah mau datang. Get yourself free. Bebaskan dirimu. Yang berikutnya, sebagai pengantin wanita, kita harus menantikan, merindukan mempelai laki-laki. Mana ada sih pengantin wanita? Antar aja lah, tunggu suaminya mau datang, aku santai-santai dulu nonton drakor, nonton drama Korea dulu, drama India. Nggak ada saudara, di seluruh Indonesia nggak ada pengantin wanita yang menunggu calon suaminya dengan santai. Tapi apa? Dia menantikannya dengan rindu, menantikannya benar-benar dengan mengharapkan. Dikit-dikit lihat jam, suami calon mempelai kan, kadang udah tahu nih mempelai akan datang jam 7, tetap aja lihat jam, masih berapa menit. Ya begitulah, kita harus punya sikap hati menanti kedatangan Tuhan ini dengan rindu akan
akan kedatangan Tuhan. Aduh Tuhan, karena kita harus punya hati yang rindu. Artinya apa? Kita harus hidup berjaga-jaga. Kayak pengantin wanita kan, udah berjaga-jaga terus, udah rapi belum? Padahal udah ahli makeup, udah makeupin tetap aja ngaca. Oh masih ada setitik ini, ada setitik. Kenapa mau sempurna sambil jaga-jaga, berjaga-jaga supaya nanti kalau suaminya datang, dia kedapatan dalam keadaan yang merindukan dan menantikan, bukan seperti wanita bodoh yang di Alkitab, yang begitu mempelai datang. Ini penggembira ini yang 5 wanita bodoh malah ketiduran, pelitanya habis. Gitu. Kita jangan sampai keadaan gitu. Kita harus berjaga-jaga. Nah, sekarang Tuhan izinkan saudara duduk di sini dan duduk di rumah saudara mendengarkan message ini, pesan ini saudara. Ini adalah salah satu bagian dari saudara berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan untuk mempelajari, mengetahui gitu. Oh ini tanda-tandanya, oh ini yang harus siapin. Jadi kita harus berjaga-jaga, hidup dalam siap siaga, bukan tidur, bukan leha-leha. Selanjutnya masih menghadapi roh penyembahan berhala. Kita sebagai pengantin perempuan, kita jangan selingkuh. Apa maksud jangan selingkuh? Ini belum married, belum selingkuh, apa boleh ya? Ini artinya selingkuh apa sih? Selingkuh itu masih punya suami, masih punya istri, tapi punya pacar lain. Nah, dalam ini adalah simbol apa ini? Kita tiap minggu masih ke gereja, tapi begitu anak sakit, langsung bakar kertasku ke mana, diminum airnya, kayak gitu itu kita selingkuh. Ada masalah masih ke dukun, aduh cari supaya rezeki kebuka, apa ditanam macam-macam gitu di badan untuk supaya rezeki kebuka. Pergi ke suaminya tanya-tanya, percaya Hong Sui, oh rumah ini tempat tidur arahnya harus ini. Pergi ke orang pintar. Dan ini nih selingkuh tipis-tipis banyak dilakukan oleh orang karena mereka merasa alah astrologi cuma ngelihat Virgo, Aquarius, Libra, nggak apa-apa, di majalah juga semua ada. Yang bintang Virgo di bulan ini akan terjadi apa? Sesuai apa ya? Saudara, itu selingkuh tipis-tipis. Bagi manusia Allah kecil, di mata Tuhan itu tetap selingkuh. Kelihatan iblis emang sengaja buat, oh itu nggak apa-apa, itu kecil. Emang sengaja supaya kita nganggap remeh, tapi itu di mata Tuhan semua diperhitungkan, saudara. Pergi ke peramal itu namanya selingkuh. Jadi kita sebagai pengantin wanita Kristus diam-diam ini jangan selingkuh. Apalagi jangan kawin lagi, belum married sudah mau kawin lagi itu. Yaitu apa? Meninggalkan Tuhan Yesus, murtad itu. Kita harus setia sampai akhir. Karena kita mengatakan siapa yang menang, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Lanjut. Tadi tentang menghadapi roh penyembahan berhala. Sekarang tentang menghadapi roh materialisme atau roh mammon. Kita perlu tahu Tuhan adalah sumber berkat kita. Tuhan bilang, janji Tuhan, burung di langit dipelihara. Nah saudara harus percaya itu. Kalau saudara nggak percaya nggak bakal terjadi itu bahwa Tuhan sumber berkat kita. Nah kalau kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan kita juga gimana sih kita mau percaya dan mengandalkan kalau kita nggak kenal? Aku nggak kenal Brother Romeo. Mana mungkin aku percaya dia? Nggak mungkin. Aku mesti kenal dulu, datang ke rumahnya. Oh ada Vio, oh ada Tata, oh Tata sekolah di sini. Oh ya kita tahu. Oh iya. Tahu kehidupannya, baru aku percaya. Aku mau datang, kalau dia mau ngomong apa, aku mau curhat sama dia, aku percaya. Kenapa? Karena kita udah kenal. Gitu juga dengan Tuhan kita, saudara. Kita banyak orang kenal Tuhan dari dengar khotbah gini doang, tapi dari pencarian pribadi. Itu akibatnya kenalnya tuh cuma dalam khotbah aja semua. Hamba Tuhan cerita yang pahit-pahitnya. Apalagi sekarang banyak-banyak hamba Tuhan ceritakan yang blessing-blessingnya. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu sifat Tuhan itu bukan cuma memberi berkat. Tuhan itu memberi keadilan. Jangan salah, saudara. Anaknya imam aja bisa mati cuma gara-gara nyentuh tabut perjanjian. Padahal nyentuhnya aja pengen nolongin, jangan sampai itu tabut jatuh, tapi mati.
Saudara harus mengenal sisi lainnya Tuhan. Yang gak semuanya dibawakan di Alkitab, karena mungkin pendetanya kalau gue bawa ini kayak gini-gini, bisa nggak ada jemaat nih, malas jemaat dengarnya. Maunya kasih kebaikan Tuhan. Memang Tuhan baik. Tapi untuk baiknya, untuk mengenal siapa Tuhan, apa Tuhan baik atau jahat, nomor satu bacalah Alkitab. Penting sekali untuk kita baca Alkitab, saudara. Penting, ting. Kenapa? Karena akhir zaman ini akan banyak ajaran-ajaran palsu. Kalau saudara nggak baca Alkitab, ajaran asli Tuhan Yesus, saudara akan terjerumus ke ajaran palsu dan saudara nggak menyadarinya. Contoh, bicara soal kasih. Orang semua tahu kasih itu ajaran Tuhan Yesus. Suddenly di akhir zaman ini tahun 2015, kaum LGBT pakai kasih. Love wins. Artinya apa? Siapa yang menyetujui LGBT, maka dia udah menjalankan kasih. Makanya waktu undang-undang Amerika menyetujui LGBT, apa tagline mereka? Love wins. Wah, kasih menang karena Amerika udah menyetujui undang-undang LGBT. Tapi saudara, banyak orang Kristen pasti yang gak baca Alkitab. Itu dia betul, iya dong. Orang yang punya hak asasi, kasih mereka hak asasi. Kasihani dong, kan semua orang mereka dua, ada yang bilang gak mau lahir homoseksual. Pokoknya banyak juga orang Kristen. Kenapa? Karena mereka gak baca di Alkitab. Orang Kristen itu yang menyetujui LGBT. Karena mereka gak baca di Alkitab. Gak usah ditafsirkan, ayatnya sangat-sangat jelas. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki seperti halnya dia tidur sama seorang perempuan. Gak perlu tafsiran, udah jelas ayat itu. Tapi ayat itu gak pernah dibaca oleh orang yang gak baca Alkitab. Makanya orang-orang yang gak baca Alkitab yang gak tahu. Makanya begitu seluruh dunia bilang love wins, yes, ikut-ikut love wins. Padahal love-nya Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar mengasihi orang-orang homoseksual, bawa mereka ke gereja. Jangan benci orang yang homoseksual. Kita harus sayang mereka 2-3 kali lipat dari orang biasa. Karena mereka sendiri terbelenggu oleh ikatan homoseksual itu. Kita harus bawa mereka ke gereja. Tuntun, counseling, doakan. Itu kan kebanyakan belakangnya tuh karena ada roh homoseksual. Kita setiap hari doa, berpelang untuk dia. Itu baru love wins. Dan dia menjadi normal kembali. Itu bukan malah ngejorokin dia. Udah tahu Alkitab bilang nggak boleh, terus kita lawan. Itu sama aja aku mengasihimu tapi dorong mereka ke neraka. Itulah. Kenapa saya bicara ini? Karena itu penting baca Alkitab supaya kita tahu mana ajaran palsu, mana ajaran asli. Di dunia ini sekarang kan banyak ajaran-ajaran palsu. Makanya kita harus baca Alkitab supaya kita tahu. Jangan hanya ikut-ikutan aja. Terus yang kedua, bagaimana mengenal Tuhan? Kita harus punya pengalaman iman. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita bangkrut. Saat bangkrut, kita gak punya duit, gimana ya? Cari pinjaman. Tapi Tuhan pernah berjanji, burung di langit dipelihara. Tuhan lagi nantang kita. Kamu berani gak sih percaya? Udah kamu diam aja, Tuhan akan ini. Kamu berdoa, ya harus bekerja ya. Sambil bekerja, tapi kan kadang-kadang biarpun kita udah bekerja, kita masih ada aja sesuatu yang harus kita bayar gitu kan. Ya udah, saudara harus punya prinsip. Kalau Tuhan nggak kirim orang atau biarpun saya udah kerja, nggak buka kerjaan saya sampai saya dapat duit, saya tetap akan mengharapkan hanya Tuhan aja, nggak mengharapkan kepada manusia. Itu nanti kalau ternyata kemarin saya baca dengar di Debbie Basir, adiknya Debbie Basir, itu dia tadi Muslim Pak, udah ikut Kristus karena pengalaman iman. Satu hari dia tuh sampai kerja jadi tukang gojek karena dia nggak mau, bapaknya nawarin, kalau kamu mau ini kerja jadi pegawai negeri, saya kan manajer, ini ada jatah, tapi kamu harus tinggalkan Kristus. Tapi adanya Debbie Basir ini dia bilang, enggak, saya nggak mau tinggalkan Kristus karena Kristus sudah bela saya, biarin saya jadi tukang ojek. Akhirnya dia cari makan dengan ojek. Kalau di Jakarta masih banyak duitnya, tapi ini ojek di Makassar kalau nggak salah ya, duitnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya dia tuh ini satu hari anaknya mau makan juga aja gitu. Tapi dia ingat firman ini kan, bahwa Tuhan yang sumber berkat kita, dia nggak mau harapin manusia. Ya udah Tuhan, kalau nggak kasih makan ya berarti Tuhan izinkan gitu.
Dia percaya. Tahu nggak? Jam 3 pagi ada yang knocking ketok-ketok pintu. Jam 3 pagi ya, dia bangun keluar. Pas dia lihat ada beras 1 karung, tapi nggak ada orangnya. Itulah saudara. Ya tentu beras itu nggak turun dari langit kayak Mr. Bean ya, enggak. Beras itu pasti ada Tuhan gerakin hati siapa, orang mana yang orang yang patuh sama Tuhan digerakin sama Tuhan, kamu kirim beras di situ. Dan orang-orang yang patuh sama Tuhan dia akan nggak tanya-tanya lagi, langsung kirim. Begitu saudara cara kerjanya Tuhan. Nah dari pengalaman iman seperti itu, saudara bisa mengenal Tuhan. Oh Tuhan itu kalau kita benar-benar mau jalanin firman Tuhan, Tuhan itu penolong. Kita merasa oh Tuhan itu kita harus benar-benar berserah. Makanya ada pertolongan. Kita nggak boleh melanggar. Dari pengalaman-pengalaman iman lah kita bisa mengenal Tuhan itu. Jadi saudara ingat, kalau Tuhan mencalon saudara, memberi tantangan dalam kehidupan saudara, jangan cari manusia, jangan cari yang lain, cari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai masalah yang sedang aku hadapi? Aduh aku maafin dia apa enggak? Aku terlalu sakit hati aku. Cari jawaban dari firman Tuhan. Jangan malah curhat ke teman, terus temennya yang suka gosip. Iya lu kan kayak dia nggak usah deh. Lu udah berapa kali kan nggak maafin dia gitu lagi, bolak lagi. Jangan pergi ke manusia. Nah, siapa manusia, apalagi kalau salah pilih orang, bisa berbahaya. Kembali ke Alkitab. Apa prinsip Alkitab mengenai ini? Nanti ternyata begitu saudara mengampuni, wah ternyata haknya berbeda gitu. Yang ketiga, kita harus senantiasa berkomunikasi. Berkomunikasi itu bisa ngobrol sama Tuhan, berdoa. Dan kalau kita berdoa, kita dalam berdoa kita harus perhatikan responnya Tuhan. Tuhan itu berespon macam-macam saudara. Jadi saya selalu saksikan ini. Suatu hari saya punya 2 barang ya, 1 barang. Tapi saya mau kasih ke 1 orang, tapi ini ada 2 orang. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini yang saya Tuhan kasih berkat. Tapi berkat ini saya mau kasih sama siapa ya, si A atau si B ya. Saya takut salah Tuhan. Kasih tahu dong ke saya gitu kan. Sambil aku kerja, sambil baca Alkitab kan, kerja di komputer. Contohnya sambil aku baca Alkitab, ada ayat Alkitab bilang gini, ikutin aja suara hatimu gitu kan. Kamu mau kasih siapa-siapa silakan gitu. Pokoknya Alkitab tuh aneh loh. Kita tuh punya bahasa Arab aja kata-katanya. Kalau cari lagi ya mungkin dapat, cuma kan aku nggak catat karena lagi komunikasi sama Tuhan kan. Kasih ke terserah gitu. Pokoknya ayat itu rema dari ayat itu yang aku peroleh, Tuhan jawab bahwa ya terserah kamu lah, kamu mau kasih ke A ke B. Terus aku kan jawab lagi sambil dari komputer. Lah Tuhan, aku kan nanya Tuhan kan aku takut salah ngeputusin, makanya aku tanya Tuhan. Oh Tuhan malah bilang, ya udah terserah kamu, gimana nih maksudnya? Baru aku selesai ngomong gitu, saudara. Tiba-tiba ada iklan Shopee atau iklan apa di YouTube bilang gini, kamu sih gak akan, suara hatimu sih gak akan salah. Kamu ikutin aja, tapi ya emang sih kamu gak akan mengubah dunia. Coba ya saudara, tepat banget iklan Shopee itu harus keluar waktu saya lagi komunikasi sama Tuhan. Iklan Shopee itu lebih dulu 2 menit gak menjawab. Lebih kecepatan, lebih terlambat 2 menit gak menjawab. Tapi momen saya tanya, ya Tuhan, kan aku tanya Tuhan karena aku gak tahu. Makanya saya tanya Tuhan, lewat Shopee, kan Shopee kenapa yang jawab suara hatimu gak akan salah. Cuma kamu harus ngomong. Jadi aku langsung tahu. Itulah. Kita makanya mengenal Tuhan. Dari situ kita tahu dan perhatikan responsnya. Jangan keraskan hati kalau kita pas baca Alkitab, ampuni. Terus kitanya malah ini salah, cari lagi salah, berarti kamu dicari lagi. Bisa dipenuhi sama Tuhan. Sabar-sabarnya Tuhan pengen kasih pelajaran juga. Jadi saudara, kalau perhatikan respon Tuhan, makanya penting sekali kita anak Tuhan harus lihat signal-signal Tuhan, harus hidup dalam roh gitu, harus perhatikan. Tuhan bisa jawab apa aja, mungkin saya jawab lewat iklan internet, oke? Selanjutnya itu tadi mengenai mengenal Yesus. Nanti kalau ada yang mau bahan saya, WA aja ntar saya kirimin, biar saudara bisa sampaikan ke yang lain. Menghadapi raw material lingkungan masih tadi sama. Tuhan adalah sumber berkat kita. Kita harus terapkan pola hidup sederhana. Jangan geber, Tuhan udah berkati, gaya hidupnya naik, melonjak kalau ya biasa lah. Jangan sampai geber. Nanti kalau jatuh kita bisa menghujat Tuhan atau apa. Terapkan pola hidup sederhana. Cukupkan dengan yang ada, itu kata Alkitab.
Jangan berhutang. Kalau punya hutang, usahakan untuk membayar. Fokuskan ke itu. Itu untuk kita menghadapi encounter roh materialisme dan roh mamon. Waspada terhadap kekayaan. Saudara, banyak orang di dunia berebut bukan mau miskin, semua. Termasuk di gereja-gereja yang menawarkan kamu akan kaya pasti penuh. Kenapa? Karena semua orang berebut jadi kaya. Enggak masalah. Tuhan memberkati umatnya, banyak yang Tuhan berkati. Dikatakan Abraham orang terkaya, Ishak orang terkaya, Ayub orang terkaya, semua diberkati Tuhan. Menjadi kaya enggak masalah, tapi kita harus waspada. Karena saat orang kaya, setan itu juga memberikan fasilitas-fasilitas yang ditawarin dunia. Sekarang kita udah kaya, cewek lah gampang, waduh apa semua gampang, apa semua. Jadi kita harus waspada terhadap kekayaan itu untuk encounter roh material mamon ini. Terus kita harus, nah ini contohnya, kita udah kaya, kita udah kasih fasilitas, kasih uang, hari Minggu bukan di gereja malah mengutamakan pesta-pesta, makan-makan, shopping-shopping daripada bersekutu dengan Tuhan. Ini kita harus perhatiin. Ada roh materialisme dan mamon di belakang ini semua, saudara. Jadinya hati-hati terhadap kekayaan. Kekayaan baik, tapi kita harus pintar gitu menerapkannya, menggunakannya. Yang ketiga, bagaimana menghadapi roh kekerasan atau violence atau terorisme? Saudara, roh ini adalah roh kekerasan, roh teror, roh yang menghaunted kita. Tapi ingat, kita jangan ikut-ikut lu nonjok buat ojok, jangan kayak gitu. Kita harus terapkan Allah adalah kasih dan kita juga harus kasih. Kita harus terapkan pola hidup kasih. Kita harus hindari tuh amarah. Emang sulit ya, saya sendiri terutama misalkan sama suami, aduh suka gemes banget. Ya itu perjuangan, harus jangan. Udahlah gue emang dari kakek nenek moyang gue, bapak gue terkenal paling pemarah. Kalau gue teriak seluruh jalanan udah ketakutan. Jangan malah gitu. Kita aduh udah marah, mungkin bapak gue marah, tapi di generasi gue mau berhenti. Kita harus usahakan. Saya dari marah, iri, dendam, depresi itu, nekat. Ini digerakkan oleh roh-roh kekerasan. Roh-roh kekerasan ini yang menggerakkan orang jadi dendam, orang jadi iri. Orang depresi itu behind-nya ada roh kekerasan dan roh violence ini. Dan nekat. Kan sekarang banyak sekali, di akhir zaman banyak orang berpikiran akal pendek, nekat. Udah mau bunuh diri lah, mau berantem, mau apa, pokoknya short temper. Kenapa? Karena dunia juga udah melatih gitu. Coba, pertama orang denger YouTube banyak, udah turun lagi ke Facebook, cuma dikit. Lama-lama ke TikTok cuma 15 detik. 15 detik, tung ganti 15 detik. Kenapa? Manusia dilatih untuk cepet. Ingat saudara, itu yang melatih adalah roh-roh ini supaya manusia tuh pengen cepet, berpikiran juga cepat, nekat, berpikiran pendek. Itu semua ada roh-roh ini, roh zaman ini yang working behind, yang bekerja di belakang. Nah, untuk menghadapi roh kekerasan kita juga harus melatih pola hidup kasih. Belajarlah berbagi. Ya, gue juga udah gak cukup. Gimana ya caranya? Ya, bagilah sedikit. Kenapa? Dengan berbagi terhadap orang miskin, orang yang membutuhkan, janda-janda miskin, biarpun cuma sedikit ya. Itu tuh sebenarnya kita lagi melatih untuk kasih, untuk menerapkan kasih. Itu dia berbagi tenaga. Gue gak punya uang tapi gue mau melayani gereja. Udah mau sapu-sapu, mau apa, melayani ini, melayani itu berbagi. Itu latihan. Saudara mungkin merasa, wah itu biasa aja sih, emang gue harus. Enggak, itu saudara tanpa sadar saudara sedang melatih kasih, ya itu salah satunya. Terus menghadapi roh kekerasan ini, jangan takut. Kenapa? Dari roh kekerasan ini akan timbul teror. Dari teror orang ketakutan. Saudara, seluruh dunia ketakutan oleh COVID. Sekarang mungkin udah enggak. Emang itu tujuannya roh ini, tujuannya roh kekerasan, violence ini, supaya seluruh dunia takut. Kenapa? Alkitab Wahyu mengatakan, wanita sundal, orang-orang sundal, orang-orang penakut, apa-apa itu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Makanya nomor 1, kita nggak boleh takut. Mungkin kita takut, tapi harus lawan gitu, harus dilawan. Jadi kita harus lawan ketakutan itu. Karena kalau kita takut, kita udah jatuh di bawah pemerintahan dari roh kekerasan ini. Terus kita juga harus sebisanya menghindari hubungan dengan orang-orang yang toksik.
Karena saudara tahu kan orang-orang toksik itu, dia mau berusaha mengendalikan saudara, mengancam saudara, menebarkan roh ketakutan. Nah itu dia. Kalau ketemu orang toksik dia mereka ada roh ini. Kalau saudara nggak kuat mentalnya, saudara akan jadi slave-nya dia, akan jadi budaknya dia. Saudara harus tahu Tuhan nggak mau kita menjadi budak gitu kan. Sekarang masih ketiga, menghadapi roh kekerasan yang lain, yaitu Allah adalah kasih. Kita harus latih dan siapkan diri kita untuk berperang. Roh kekerasan ini penting sekali untuk berperang, untuk diperangi, bukan dengan golok, bukan dengan senjata, tapi berperangnya dalam dunia roh. Karena ini yang menggerakkan roh, makanya harus kita juga harus dalam roh. Setiap anak-anak Tuhan harus belajar doa komando. Apakah doa komando? Doa komando adalah doa dengan otoritas. Ini ada seorang bapak, anaknya mau pergi, terus malah ngundang pendeta tolong doain. Terus kata pendeta, oke, ayo kita berdoa sama. Terus ada saatnya, ya udah, bapak yang kita berdoa. Bapak, saya nggak bisa berdoa. Nah, ini saudara, kalau kita doa untuk anak aja nggak bisa, gimana kita mau belajar doa komando? Terutama bapak-bapak paling penting ya, sebagai pemimpin. Saudara harus bisa doa komando. Doa komando adalah doa dengan otoritas, mengusir segala, ya ini, roh-roh ini yang mengikat keluarga kita, yang mengancam keluarga kita. Doa komando adalah doa dengan otoritas, karena saat doa itu disampaikan ada otoritas Tuhan dan terjadi jawabannya. Dan untuk orang-orang yang harus berdoa otoritas, pertama mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kalau mereka hidupnya nggak benar, dosa mereka itu sendiri yang pertama-tama akan tuduh mereka. Aduh, aku ingin doa ini, apa gitu, doa putus perselingkuhannya ini, saya akan putus. Terus nanti kalau kita juga masih berselingkuh, lalu sendiri masih berselingkuh, lu gimana? Nggak ada otoritasnya. Makanya kalau kita harus hidup benar, malah lebih parah lagi kayak ada orang pendeta doain orang. Ini kejadiannya di Cikarang. Dia doain, malah orang itu bilang, lu aja dulu lu aja sekarang masih curi-curi uang di gereja. Jadi orang yang kesurupan roh itu malah ngomong, lagi mau diusir sama pendetanya. Pendetanya mungkin dalam hati nggak tahu ya, dia mau tipu waktu. Rohnya itu malah bilang, nggak usah usir gue, lu aja masih ngambil uang gereja gitu lah. Saudara, maka itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya tentu nggak semua orang nggak jatuh dalam dosa. Yang maksud hidup benar adalah hidup yang nggak ada keterikatan dengan dosa. Misalkan aku marah sama suami, tapi aku harus ingetin Roh Kudus, lu nggak boleh gitu, harus tunduk. Oh iya, aduh Roh Kudus, minta ampun. Tapi Roh Kudus aku tahu, aku selalu lemah di dalam hal ini. Tapi aku minta ampun, udah finish, gitu kan, selesai. Tapi kalau kita misalkan marah dengan suami dan nggak menyelesaikan, masih dendam, malam tidurnya udah balik, pagi cuma nyiapin ini begini, jadi dosanya masih nyambung terus. Jangan coba-coba doa otoritas atau doa komando kepada orang. Karena pertama, dosa kita itu yang masih dendam belum maafin suami, itu akan nuduh kita. Dan kedua, doanya nggak akan berisi, nggak akan ada manfaatnya. Itu sebabnya, itu harus bedakan. Hidup benar di hadapan Tuhan, itu dosanya udah diputusin kayak tadi, kalau minta ampun udah putus itu. Tapi kalau kita masih lanjut terus gitu, itu berarti nggak bisa kita lontarkan doa komando, karena itu akan berbalik justru ke kita nantinya. Terus yang ketiga, untuk doa komando ini kita harus percaya dan taat pada bimbingan Roh Kudus. Hanya orang-orang yang percaya dan taat pada bimbingan Roh Kudus, baru dia doa komandonya makjur gitu. Jangan, gue pengen doa. Oh iya nih, di sini di kelenteng ini kan banyak roh jahat, roh berhala. Lewat kelenteng, dalam nama Tuhan Yesus, aku bubarkan roh berhala dari kelenteng ini gitu kan. Gak bisa saudara. Biar ada ini, kalau Roh Kudus bilang nggak bilang apa-apa, biarpun di situ ada orang apa, tenang aja, nggak usah. Tapi kalau Roh Kudus bilang, orang itu ada ini gitu kan, kita harus dengar apa gitu, tanya lagi, benar nggak sih ini suara apa, suara apa Tuhan? Cari konfirmasi, dicari 3 konfirmasi, Tuhan bilang iya, nggak lakukan itu. Makanya orang dengan doa komando itu harus punya ketaatan yang tinggi pada bimbingan Roh Kudus. Dan yang terakhir itu tadi, harus berani. Sekarang yang nomor terakhir 4, menghadapi roh perzinahan dan roh adultery. Alkitab mengatakan, kuduslah sebab aku kudus.
Saudara, semua dosa-dosa Tuhan katakan lawan. Jangan ini, jangan ini, lawan. Pokoknya dosa-dosa dilawan. Satu dosa yang Tuhan bilang jangan lawan. Tapi justru lari. Free of it. Lari dari itu, yaitu dosa seks morality. Doa perzinahan, melawan perzinahan, melawan percabulan. Itu yang harus lari menjauh. Itu 1 Korintus 6 ayat 18. Oleh karena itu saudara, apabila saudara punya alat-alat atau hal-hal yang membuat saudara jatuh ke dalam dosa perzinahan, saudara harus menjauhkan dari itu. Bukan cuma gue ini udah jago, gue setiap hari udah berdoa, udah apa, nggak masalah. Ada apa, nonton ini, nonton itu, nonton perzinahan, nonton apa, nggak seperti itu. Makanya saya bilang penting sekali baca Alkitab, supaya kita bisa tahu mana dosa yang harus dilawan, mana dosa yang harus kita lari. Banyak pendeta-pendeta jatuh ke dalam dosa perzinahan, mungkin nggak memperhatikan dengan detail bahwa kalau dosa perzinahan, biar lu pendeta juga sebaiknya lu run away from it. Itu loh saudara. Jadi ini untuk menghadapi dosa perzinahan, saudara harus menjauhi dari fasilitas, dari orangnya atau dari apa yang akan membuat saudara jatuh. Berhenti nonton pornografi, Matius 5 ayat 28. Karena mengatakan memandang wanita dan mengingini aja udah berzina gitu. Nah, kalau saudara nonton pornografi itu saudara tuh udah mengundang roh perzinahan masuk dalam keluarga. Kenapa? Karena nggak ada mana film pornografi dibuat suami istri. Suami istri aja kita berpornografi, terus kita video, terus kita jual. Nggak ada, kecuali sarap ya. Sebenar-benarnya orang tuh nggak ada yang mau. Akibatnya apa? Semua video pornografi itu dibuat oleh orang-orang yang berzina. Yang dia lakinya, perempuannya yang ngambil, semua udah dikuasai oleh roh ini. Roh adalah roh perzinahan. Saudara, ujuk-ujuk, nggak apa-apa lah. Kita kan punya suami istri. Ayo, biar kita seger gitu ya, seksual life-nya. Nonton pornografi, salah saudara. Saudara lagi mengundang roh pornografi masuk ke dalam perkawinan saudara. Sebenarnya ini satu topik yang besar, kalau saya mesti jelaskan kalau kita ada waktu. Saya kasih ini aja. Roh ini, seksual immorality, roh perzinahan, percabulan ini, kalau dia sudah masuk ke keluarga, dia bisa menyebabkan perselingkuhan. Perselingkuhan fisik atau non fisik. Fisik ya benar-benar sama cewek-cewek lain. Non fisik dia itu mungkin kelihatan masih setia, tapi setiap malam kerjaannya phone sex atau video seks dengan orang lain. Nggak berhubungan intim, tapi udah seksual phone gitu, atau seksual lihat gitu. Nah itu akan membuat perselingkuhan. Dan setiap perselingkuhan pasti ada ininya, konsekuensinya. Itulah saudara. Dan konsekuensi selanjutnya menyebabkan perkawinan bubar. Bubar itu bukan cuma bubar jalan cerai. Bubar cerai hidup dan cerai mati. Banyak pasangan-pasangan yang salah satunya mati. Ini ada ayatnya. Ayub ada ayatnya. Ayub mengatakan gini, Tuhan, aku selama ini menjaga mataku. Kalau aku tidak menjaga mataku, biarlah istriku menggiling buat orang lain. Menggiling buat orang lain itu kata simbol dia meladeni seksual orang lain. Nah itu saudara. Kalau kita tidak menjaga mata kita jatuh ke dalam dosa perzinahan. Jangan salahkan suami atau istri berselingkuh. Saudara sendiri udah mengundang roh perselingkuhan masuk ke dalam keluarga. Dan roh ini sekarang sedang berkuasa di dunia. Lanjut menghadapi roh perselingkuhan yang berikutnya. Larilah menjauh, berhenti nonton pornografi. Roh perzinahan ini juga akan turun ke anak. Makanya kita sering lihat dulu bapaknya punya selingkuhan, akhirnya punya anak haram. Kita lihat salah satu anaknya juga gitu, kejadian gitu, berselingkuh, punya anak haram. Cucunya juga mengalami nasib yang sama. Itu dia kenapa tidak diputuskan. Bisa tidak dapat jodoh karena Tuhan gak akan. Kalau dapat jodoh yang gak benar. Karena kalau Tuhan kan anakku yang benar gak mau dikasih ke orang-orang yang punya sifat seperti itu. Dan bolak-balik kawin cerai itu ciri-cirinya juga.
Dan banyak juga bisa mengakibatkan tidak punya keturunan, tapi nggak harus nggak punya keturunan karena ini. Bisa juga karena faktor lain, tapi faktor ini bisa menyebabkan. Yang keempat lagi masih menghadapi perzinahan dan adultery, kita harus hidup kudus, hindari sexual jokes. Kita kadang-kadang jokes humor seksual dengan lawan jenis, jangan hindari itu, karena itu kan tadi kan dikatakan kita harus menjauh. Jadi biarpun jokes lewat WA kepada lain jenis yang sifatnya seksual, yang jokes seksual jangan hindari, bukan muhrimnya jangan seksual joke gitu loh, yang bukan suami istrinya. Terus kita harus connect terus dengan Tuhan dalam segala hal. Ya tanya teruslah dengan Tuhan. Jangan menganggap remeh peringatan roh, karena Tuhan itu baik ya. Sebelum terjadi apa-apa dia selalu udah kasih ingat. Jadi kalau jangan ke situ. Di situ tuh ada cewek seksi gitu, ada apa jangan malah apa cewek seksi Roh Kudus. Yang bener kayak apa sih seksinya? Langsung pengen dilihat gitu, jangan kayak gitu. Jadi Roh Kudus tuh selalu ngingetin kita sebelum apa-apa. Jangan kita remehkan. Kita harus dengerin. Nah, closing tadi sebagai kesimpulan, ingat ada 4 roh kuat yang berkuasa di akhir zaman. Itu pertama roh keimanan berhala, idolatri, roh materialisme, mamon, roh kekerasan, violence, roh perzinahan dan adultery. Dan kita harus waspada terhadap roh ini. Menghadapi roh keimanan berhala, kita ingat harus setia sampai akhir, sampai mati, karena kita pengantin wanita Kristus. Menghadapi roh materialisme, mamon, ingatlah Tuhan pemelihara kita. Kita harus nekat sama Tuhan. Apapun yang terjadi kita hanya mau andalkan Tuhan. Dan menghadapi roh violence, kekerasan, kita harus hadapi dan kalahkan dengan kasih. Menghadapi roh perzinahan, adultery, hindari dan menjauhlah. Dan yang terakhir ayat penghibur kita, di dunia ini banyak roh berkuasa, tapi Tuhan mempunyai janji. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan beserta kita. Kita mungkin sudah jatuh di dalam roh ini, ingat Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus datang kepadanya, minta lagi, minta terus sampai Tuhan jawab. Gadamu dan tongkatmu itulah penghiburanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.